dari kelompok 7. Yang pertama itu pertanyaan dari saudara Habib, yang mana pertanyaannya sejauh mana KBM dapat diukur dalam meningkatkan kualitas di suatu daerah. Nah, kita ketahui KBM itu ialah kurikulum berbasis masyarakat, yang dimana peserta didik bergabung atau mengikuti kegiatan di masyarakat. Nah, dapat diukur dalam meningkatkan kualitas di suatu daerah, yaitu dengan peningkatan keterampilan. Nah, yaitu misalnya di suatu daerah itu kita lihat keterampilannya bagaimana, dan murid-murid peserta didik itu mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di daerah tersebut. Nah, contoh lagi partisipasi masyarakat. Nah, dalam kegiatan itu misalnya dalam suatu daerah itu ada mengadakan perpustakaan daerah gitu misalnya kan. Nah, di situ terlihat nggak masyarakat yang ikut berikut contohnya misalnya partisipasi masyarakat. Kita lihat masyarakat ikut berpartisipasi tidak dalam kegiatan peserta didik, contohnya perpustakaan daerah. Dan kita lihat masyarakat itu aktif atau tidak. Nah, sudah ikut contoh-contohnya. Sekian. Selanjutnya pertanyaan dari Aji yang akan dijawab saudari Putri Andre. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Aji Sumantri. Nah, yang pertanyaannya itu, apakah dalam penggunaan kurikulum itu harus melihat dari kompetensi para siswa, dan apakah tidak harus menggunakan kebijakan dalam pemerintah? Nah, jawabannya itu iya, karena dalam pengembangan kurikulum itu sangat penting untuk mempertimbangkan kompetensi bagi para setiap siswa. Kurikulum yang dirancang dengan memperhatikan kompetensi siswa dapat membantu memastikan bahwa pembelajaran yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan mereka dan kemampuan mereka masing-masing. Sementara itu, dalam kebijakan pemerintah itu juga penting karena dapat memberikan arah atau standar yang harus dipenuhi oleh kurikulum tersebut. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Ilyas. Yang pertanyaan itu, adakah kekurangan dari KBK? Pastinya tentu ada. Di setiap kurikulum juga ada kekurangan dan kelebihannya. Nah, kekurangan itu penerapan yang tidak konsisten. Yang kedua itu ada evaluasi yang tidak efektif. Yang ketiga ada memerlukan sumber daya